dampingi dengan topik yang berbeda. Nah, anak-anak sekalian, biarpun kita cuman sekarang ini lewat tatap layar, tidak bisa tatap muka, ya, tetapi jangan khawatir bahwa Pak Egi hanya menjelaskan satu arah. Saya nanti akan juga berusaha berinteraksi dengan kalian, terutama dengan sebuah games, ya, terutama dengan sebuah games. Dan games ini berhadiah, saya beritahu, buat kalian yang apa namanya fokus, konsentrasi, ya, dan juga yang ingin mendapatkan hadiah berupa apa? Berupa cash langsung nanti saya transfer. Nah, zaman sekarang sudah canggih jadi tidak tatap muka, tidak apa-apa. Nanti saya akan transfer langsung ke rekening kalian. Oke, siapa yang mau? Ada yang bersuara nggak nih? Kalau nggak mau berarti udah nggak jadi saya simpen. Mau. Siapa itu tadi bersedia ngomong? Oh, mau banyak ya. Mau dong. Oke ya. Lumayan hadiahnya. Ya, hadiahnya Rp50.000 cash nanti saya transfer. Ya. Baik, anak-anak sekalian, maka dengarkan baik-baik ya. Kita bukan cuman satu arah, saya akan berusaha sekeras mungkin untuk tetap bisa berinteraksi dengan kalian. Walaupun tema dan topiknya bisa dibilang ini cukup bisa dibilang cukup kompleks ya, cukup berat ya, tetapi kita akan lakukan saja. Baik anak-anak sekalian, this is my future. Kiat memilih program studi di perguruan tinggi dan tantangan di masa depan. Anak-anak sekalian, karena kalian sekarang saat ini sudah kelas 12, ya, saat ini sudah kelas 12, maka mau tidak mau, suka tidak suka, pastinya kalian sudah harus memilih. Ya, pastinya kalian sudah harus memilih apakah nanti di bulan Juni 2021 ya, saya akan kuliah di jurusan mana, di perguruan tinggi mana, atau bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian yang lebih suka atau lebih nyaman kalau langsung bekerja ya, karena ini memang pilihan hidup kalian masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, sedikit perkenalan saja ya, nama lengkap saya ini ya, lalu pengalaman pekerjaan saya atau pengalaman karir saya seperti ini. Jadi saya pernah juga 3 tahun mendampingi anak SMA ya, sebagai guru BK, sebagai konselor, lalu juga pernah juga sebagai seorang trainer internal di sebuah perusahaan selama 2 tahun ya, di bagian HRD-nya, dan 2 tahun terakhir sebelum saya memutuskan dari tahun 2017 sampai sekarang sebagai trainer, tidak lagi bekerja di sebuah lembaga atau sekolah, saya juga pernah sebagai kepala bagian kemahasiswaan di sebuah kampus swasta di daerah Tangerang. Maka hal-hal inilah yang nantinya akan saya bagikan kepada kalian, terutama persiapan kalian menghadapi dunia perguruan tinggi dan terlebih lagi nantinya dunia kerja yang lebih kurang sekitar 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi kalian sudah akan masuk di dunia kerja itu anak-anak. Nah, inilah anak-anak sekalian. Kita akan mulai dengan games yang bisa dibilang sangat seru dan juga ini berhadiah. Games yang bisa nanti kalian menjawab ya sesuai dengan petunjuk dari Pak Egi akan mendapatkan hadiah Rp50.000. Maka Bu Vike, sorry. Halo? Ya, Pak, halo, moderatornya silakan. Siapakah ini? Oh iya, Pak mungkin, Hendra ya Pak? Bu Vike, cuman mungkin ada masalah teknis jadi saya handle dulu deh. Nanti kalau Bu Vike on lagi. Ada sedikit gangguan ya, berarti boleh minta bantuan Pak Hendra sementara ya Pak ya? Oh ya, silakan. Untuk membantu saya sebentar aja Pak. Baik, anak-anak sekalian perhatikan games yang akan kita lakukan beberapa saat lagi. Ini hanya cepat saja dan perlu konsentrasi sungguh-sungguh. Kalian lihat ke PowerPoint saya, ya. Petunjuknya adalah jangan lupakan orang ketiga. Pak Hendra, layar saya, PowerPoint saya sudah ganti ya Pak Yani ya? Sudah ganti. Games. Sudah games. Baik, takutnya ada delay. Terima kasih Pak Hendra. Jadi anak-anak sekalian perhatikan baik-baik, petunjuknya adalah games ini jangan lupakan orang ketiga. Sekali lagi dengarkan baik-baik, petunjuknya adalah jangan lupakan orang ketiga. Baik, anak-anak sekalian perhatikan
saya akan berinteraksi dengan kalian sebentar. Saya akan tutup screen saya supaya bisa memudahkan saya melihat nama kalian. Saya akan mengajak bermain kepada kalian yang menyalakan video. Ayo, silahkan. Yang mau dapat hadiah, silahkan nyalakan videonya sebentar. Ayo, kalau mau. Nah, saya akan panggil Anastasia Intan yang pertama kali menyalakan videonya. Halo, Intan. Dinyalakan mic-nya. Halo, Anastasia Intan. Panggilannya Intan ya? Ya. Halo, Intan orang asli mana Intan? Malang. Wow, arek Malang ya. Oke, berarti sudah sudah familiar dengan kuliner favorit saya kalau di Malang, yaitu angsle dan bakwan presiden. Baik, Intan, perhatikan baik-baik ya. Tadi kata kuncinya Pak Egi apa? Bisa diulangi Intan, coba. Jangan lupakan orang ketiga. Oke, baik. Sekarang dengarkan perintahnya Intan. Kalau kamu bisa menjawab, maka Rp50.000 langsung masuk ke rekening kamu setelah acara ini selesai. Dengarkan baik-baik. Siap ya Intan ya? Ya. Siap Intan? Oke, baik. Dengarkan baik-baik. Orang pertama Reinhard. Orang kedua Antonius. Siapakah orang ketiga? Jawab Intan. Ayo, siapa? Intan dulu yang jawab ya, yang lainnya sabar ya. Gimana Intan? Saya. Salah. Sayang sekali Intan, sayang sekali kesempatannya dilewatkan. Ditutup dulu mic-nya ya, ditutup dulu mic-nya. Oke, sabar. Saya. Ini seru nih Bu bikinnya ya. Jadi anak-anak pada rame nih. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan ke orang kedua. Ini mudah-mudahan bisa. Orang kedua ya. Saya akan panggil atas nama Reinhard Christian. Silahkan mic-nya dibuka Reinhard Christian. Ya, halo Reinhard. Oke, ya. Reinhard orang asli mana? Kalimantan, Pak. Kalimantan mana kamu? Kalimantan Tengah. Oh, Kalteng ya. Pak Egi baru sampai Kaltim dan Kalbar, Kalteng belum. Oke, Reinhard, dengarkan baik-baik ya. Tadi petunjuknya apa, Reinhard? Diulangi lagi sekali lagi ya, Reinhard. Jangan lupakan orang ketiga. Yes, ingat baik-baik itu. Jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Intan tadi. Dengarkan baik-baik ya, Reinhard ya, pertanyaannya ya. Orang pertama, Luciana. Orang kedua, Intan. Siapakah orang ketiga? Ayo, Reinhard. Waktunya berjalan terus nih. Nggak lama-lama nih. Ayo Reinhard. Jangan lupakan orang ketiga. Sabar, Bu. Lagi mikir, Bu. Lagi mikir Bu katanya. Nanti kesempatan yang lain juga ya Pak ya. Ya. Hanya 5 detik lagi Reinhard. Nanti ini game dia sama nih. Tolong yang lainnya di-mute dulu ya Yosua. Supaya suaranya tidak mengganggu. Terima kasih Yosua. Oke Reinhard, yuk. Jawab. Salah. Nah, tadi aduh, sayang sekali. Saya, Pak. Baik-baik ya anak-anak kalian ya. Dengarkan dulu sabar. Nanti Pak Egi akan tunjuk, sabar. Wah, ini udah yang bersemangat nih Bu Fiken ya anak-anaknya ya. Iya, Pak. Baik-baik saya akan memberikan jawabannya supaya kalian paham. Jawabannya adalah kalau tadi pertanyaannya adalah orang pertamanya Luciana, orang keduanya Reinhard, maka orang ketiganya adalah Rocky. Oke? Paham? Sekarang pertanyaan terakhir. Sekarang pertanyaan terakhir. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Ya, saya akan mengajak bermain kepada siapa nih? Atas nama Kela Carolina. Nah, iya Pak. Oke, halo Kela. Halo. Kamu asli mana nih Kela? Kayaknya orang asli Sumatera ini ya dari rambutnya kamu ya. Papua, Sumatera adalah negeri. Oh iya, jangan marah lah. Yesus, saya. Papuanya di mana Kela? Kamu?
Di Australia, Testa di Papua, di Timika, Pak. Aduh. Oh, di Timika. Oke, salam ya buat orang tua kamu ya di Timika ya. Pak Egi baru nyampe Papua Barat sampai dan apa namanya Nabire ya. Mudah-mudahan Sip. suatu saat nanti mampir juga ke sana. Kela, Iya. dengarkan baik-baik sekarang pertanyaan dari saya. Oke, Ya. Mas. Kela, ulangi lagi tadi petunjuk dari Pak Egi tadi apa, anak Kela? Petunjuk permainannya? Jangan lupa bilang orang ketiga. Jangan lupakan Orang ketiga. Nah, itu ya petunjuknya ya, Kela ya. Baik, sekarang dengarkan pertanyaannya. Orang pertama, Vincent Jonathan. Orang kedua, Frankie Savchenko. Siapakah orang ketiga? Orang ketiganya adalah Tiffany. Yes, betul banget, Kela. Yeay, selamat. Selamat mendapatkan nanti hadiah dari Pak Egi ya. Nanti setelah ini kamu catat nanti habis ini di bagian akhir Pak Egi akan tuliskan nomor kontak Pak Egi, kamu WA saya bisa transfer ke kamu. Kela, tapi sebentar. Saya pengen tanya, ini jangan-jangan ini cuma hoki ini. Kenapa, Pak? Oke, Yosua sebentar ya. Yosua sebentar ya. Oke, Kela, saya mau tanya dulu sebentar. Ini jangan-jangan cuma hoki. Saya pengen tahu dulu dari mana jawaban kamu seperti itu. Coba dijelaskan kepada teman-temannya. Kan Bapak bilang jangan lupakan orang ketiga. Betul. Terus? Jadi bagaimana? Jadi kalimat cara kan menjawabnya gitu. bagaimana? Jadi cara jawabnya gimana? Sekarang coba Kela ya, sekali lagi ya, cepat ya. Sekali lagi ya, cepat ya. Kalau orang pertama Jokowi, orang keduanya Ma'ruf Amin, siapakah orang ketiganya? Orang ketiganya adalah Prabowo. Nah, pinter, itulah baru cerdas. Artinya Kela dan juga anak-anak sekalian serta Bapak Ibu guru, tadi kan Pak Egi sudah sangat jelas tuh menuliskan, jangan lupakan orang ketiga. Maka siapapun namanya yang diawali dengan orang ketiga titik-titik, maka jawabannya betul. Kan tadi Pak Egi sudah sangat jelas tuh. Nih ya, sekarang Pak Egi akan ini lagi ya, screen lagi ya. Nah, supaya kamu semakin paham ya. Tadi kan Pak Egi sudah jelaskan dan sudah sangat sangat apa tuh ya, bisa dibilangnya sangat visual banget itu ya. Ada dalam tanda kutip. Nah, ada dalam tanda kutip tuh. Orang ketiga di antara tanda kurung dan titik-titik. Maka kalau kalian tidak konsentrasi pagi hari ini ya sampai nanti sekitar jam 9.45, maka bisa dibilang apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini akan menguap begitu saja. Termasuk juga nanti pembelajaran Bapak Ibu guru yang sementara ini memang hanya dari rumah, kalian belum boleh ke sekolah berkumpul begitu ya. Kalau kalian selama webinar ini ya, karena ini kan webinar kan bisa dibilang Bapak Ibu guru tidak bisa memastikan setiap orang itu apakah betul-betul mendengar dan memperhatikan atau sekedar pura-pura. Karena Pak Egi seringkali begini di kelas webinar ya, Bapak Ibu guru ya. Awal mulanya absen, videonya nyala, ya kan? Terus ikut ngomong. Terus begitu sudah mulai pelajaran Bapak Ibu guru 10 menit, 15 menit kemudian, ya kan? Mulai videonya dimatikan. Nanti alasannya misalnya aja, Bu, maaf Bu, hemat kuota Bu, Pak, maaf Pak, lagi gangguan sinyal Pak, gitu kan? Terus beberapa kemudian tiba-tiba menghilang tuh dengan alasan yang sama. Padahal sebenarnya hanya karena apa? Hanya karena males, ya kan? Hanya karena males konsentrasi untuk ikut pelajaran. Jadi anak-anak sekalian, di zaman sekarang ini terutama di era pandemi yang pembelajarannya belum bisa tatap muka langsung, hanya bisa tatap layar. Penting rasanya Pak Egi ingatkan sekali lagi kepada kalian semuanya, apalagi kalian sebagai siswa kelas 12 yang bisa dibilang usia kalian di kelas 12 SMA ini hanya sampai bulan Desember 2020. Pasti kamu bingung kan? Pak, Januari 2021 sampai bulan Juni 2021 ngapain Pak? Anak kelas 12 di bulan-bulan itu sudah nggak banyak pelajaran anak-anak. Nanti tanya sama guru-guru kamu deh kalau nggak percaya deh. Ya, karena Pak Egi juga pernah sebagai guru. Jadi kurikulum kelas 12 itu biasanya sudah akan selesai di Desember. Januari ke sana nanti tinggal mengulang ini, tinggal mengulang itu untuk persiapan UN dan segala macam. Maka sekali lagi anak-anak, ini sekarang bulan Juli ya, usia kalian di SMA hanya sebentar. Ya, maka jangan sia-siakan ya, jangan juga malas-malesan gitu ya. Ya, biarpun hanya dari rumah tetap harus semangat
Karena masa depan kalian ditentukan dari sekarang ini. Oke, baik ya, kita lanjut anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian perhatikan tulisan Pak Egi. Bu Vike sudah berganti layar ya saya Bu ya? Mohon konfirmasinya Bu. Sudah Pak. Terima kasih. Iya. Anak-anak sekalian, hasil penelitian dari Indonesia Career Center menunjukkan 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Ini survei terakhir tahun 2017, sekitar 3 tahun yang lalu. Dan kalau misalnya kalian nanti searching di googling ya, itu hampir setiap tahun angkanya tidak bergerak jauh, 80%, ya 85%, atau bahkan pernah juga mencapai angka lebih dari 87%. Kenapa sih begitu? Ya, karena kebanyakan anak-anak SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusan itu lebih cenderung asal kuliah. Ah Pak Egi yang penting kuliah lah Pak. Ah ya Pak Egi yang penting saya tidak nganggur deh Pak. Nah ini yang sangat sayang ya. Ini yang sangat sayang dan maka mohon dengan sangat Bu Agatha minta tolong kepada saya Pak Egi tolong ya Pak. Ini walaupun singkat ya biasanya kita di dalam retret ini juga dibahas sangat panjang lebar 3 hari 2 malam, tetapi karena situasi pandemi belum bisa retret gitu ya, maka Pak Egi sangat mengharapkan kepada kalian kerjasamanya untuk betul-betul jangan sampai ya menyepelekan masalah pemilihan program studi kuliah ini. Ya, kuliah bukan hanya asal gengsi, bukan hanya status, yang penting saya kuliah gitu ya, tetapi sungguh-sungguh ini bisa dibilang gerbang terakhir kalian menuju karir kalian di dunia pekerjaan. Begitu kamu salah jurusan, bisa dibilang seumur hidup kamu ketika kamu nanti bekerja, kamu akan tersiksa dan kamu akan kesulitan untuk menemukan kesuksesan secara pribadi kamu. Oke ya, anak-anak sekalian ya. Jadi mohon dengan sangat ikuti dengan baik ya apa yang saya sampaikan ini. Nah, anak-anak sekalian, 5 tahun yang lalu seperti kita tahu, eranya AFTA yang artinya adalah Asia Tenggara menjadi satu. Apa maksudnya Asia Tenggara menjadi satu? Artinya orang Singapura bisa kerja, bisa belajar di Indonesia tanpa urusan-urusan yang ribet seperti sebelum tahun 2014. Orang Thailand juga demikian, ya kan? Orang mana lagi? Orang Singapura, orang Malaysia dan seterusnya. Sesama rumpun di Asia Tenggara karena ini kerjasama negara-negara di Asia Tenggara bisa keluar masuk dengan cepat. Apa artinya? Artinya adalah kalian ya sekarang ini bukan lagi bersaing dengan sesama orang Indonesia, bukan lagi bersaing dengan sesama orang Jawa Timur, tetapi kita atau kalian bersaing dengan orang-orang yang ada di Asia Tenggara. Ya, maka tantangan kalian jauh lebih berat. Tetapi satu hal sebenarnya, ada peluang. Apa artinya peluang? Artinya sama juga dong Pak Egi. Kita sebagai orang Indonesia bisa juga dong Pak kalau misalnya bekerja di Singapura misalnya dengan mudah. Oh bisa banget. Selama kita mau dan bisa memanfaatkannya. Tetapi ingat ya, seperti contoh negara Singapura, saya tunjukkan datanya. Lihat anak-anak. Ini data dari Human Capital Index atau bisa dibilang ini adalah bagaimana tingkat persaingan sumber daya manusia di negara. Indonesia masuk ranking 87. Sementara Singapura nomor 1 anak-anak sekalian. Jadi kita rentangnya ada 86. Jadi kalau kita mau bisa dibilang mau bekerja di Singapura, berarti kita harus apa? Harus ekstra kerja keras berkali-kali lipat. Ya, harus berkali-kali lipat. Maka tidak sembarangan. Ya, kalau kalian bisa masuk sampai ke Singapura, bisa dibilang wow, keren banget, hebat sekali. Ya, bisa bersaing dengan begitu banyak orang-orang bukan hanya sesama Asia Tenggara, bahkan mungkin orang-orang di seluruh dunia yang pengen bekerja di luar negeri. Ya, belum lagi mungkin di negara-negara yang lainnya. Ya, anak-anak sekalian ya, ini data yang sangat-sangat valid yang kalian harus pahami. Jadi data tersebut adalah anak-anak sekalian yang baru saja saya tampilkan. Menurut Bank Dunia, modal manusia terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang mengakumulasi sepanjang hidup manusia, memungkinkan mereka untuk menyadari potensi mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif. Kita dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dengan mengembangkan sumber daya manusia. Nah, inilah saatnya ya Pak Egi ingin sekali lagi garis bawahi bahwa kalian kalau ingin betul-betul sukses
Sukses bukan hanya bermakna punya uang banyak, punya rumah banyak, punya mobil mewah, tetapi lebih daripada itu. Ya, sukses berarti kalian setiap hari menghadapi tantangan-tantangan, ya, bersaing dengan sesama orang-orang yang ada di dunia saat ini, ya, bukan hanya sesama orang Indonesia. Itulah makna sukses sesungguhnya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, karena Pak Egi juga tadi saya katakan kan Pak Egi pernah 3 tahun ya, dari tahun 2010 sampai 2013 saya pernah sebagai guru BK atau konselor di sebuah SMA. Biasanya situasi anak kelas 12 ini yang paling genting, biasanya itu lebih kurang di bulan-bulan Oktober, ya, mulai bulan Oktober sampai dengan sampai bulan-bulan inilah, bulan-bulan selesai kelas 12 ya, berarti sekitar bulan Mei Juni. Tentang apa ini bingungnya? Rata-rata mondar-mandir masuk ke ruangan BK menanyakan kepada saya, Pak, ini gimana nih Pak? Apa sih Pak bedanya Pak kalau saya mau ngambil jurusan teknik sipil sama dengan desain interior Pak? Pak, bedanya apa sih Pak antara manajemen sama akuntansi Pak Egi? Pak, apa sih Pak bedanya antara kedokteran umum dengan kedokteran gigi Pak Egi? Dan berbagai macam bidang-bidang program studi yang bisa dibilang hampir-hampir mirip gitu ya. Dan kamu pengen tahu lebih banyak dan kamu pengen betul-betul tidak salah jurusan. Ya. Maka sebenarnya supaya kalian tidak lagi nanti bingung, saat-saat seperti sekarang ini nih ya, biarpun sekarang lewat virtual, rasa-rasanya sekolah kalian, terutama guru BK kalian, konselor kalian, pasti membuka ruangnya, ya, pasti membuka kelas webinar juga, konsultasinya, konselingnya, supaya kalian bisa bertanya dari sekarang. Karena kalau nanti bulan-bulan Oktober ke sana, itu semakin kegiatannya semakin padat, begitu ya. Waktu kalian juga untuk mendaftar juga semakin sempit, maka jangan membuang-buang waktu. Ya, itu sedikit saran saja buat kalian semuanya, supaya tidak bingung lagi, dan juga jangan sampai nanti salah jurusan. Baik, anak-anak sekalian perhatikan tulisan yang ada di PowerPoint saya. Waspadai 3 poin berikut ini. Ya, waspadai 3 poin berikut ini. Berdasarkan juga dari pengalaman Pak Egi ketika mendampingi siswa-siswa Pak Egi, baik yang masih SMA, termasuk juga yang sudah kuliah. Jadi kalau kalian tadi ingat, Pak Egi menampilkan riwayat pekerjaan Pak Egi, salah satunya adalah Pak Egi pernah mendampingi sebagai kepala bagian kemahasiswaan di sebuah perguruan tinggi swasta selama lebih kurang 2 tahun. Nah, anak-anak sekalian, ternyata bukan cuma dialami oleh anak SMA, tetapi juga bahkan yang sudah kuliah pun, terutama biasanya yang paling banyak terjadi di semester pertama kuliah atau di tahun pertama kuliah, ya, itu masih banyak yang bingung. Ya, seperti juga pernah dialami oleh mahasiswa saya, suatu saat dia main ke ruangan saya lalu bertanya seperti ini, Pak Egi, saya kok merasa kayaknya saya salah jurusan deh Pak. Loh, kok bisa begitu? Saya bilang begitu kan. Kamu kan sekarang jurusan apa? Saya sekarang ini ambil jurusan ini Pak, perhotelan. Terus kamu memangnya kenapa merasa salah jurusan? Gini loh Pak, sebenarnya saya dulu tuh ketika ngambil jurusan ini, itu sebenarnya dulu itu karena ini Pak, pengaruh sahabat saya Pak. Kan jadi gini Pak, saya tuh SMA itu Pak, dari kelas 10 sampai kelas 12, itu punya sahabat sejati Pak. Kemana-mana kita tuh bergerombol, berkelompok. Sampai akhirnya Pak, ketika menjelang kuliah Pak, ya kan, saya tanya ke teman-teman saya, sahabat saya semua itu, semuanya mengatakan kompak, bahwa mereka pengen kuliahnya itu di jurusan perhotelan. Nah di saat itu Pak, saya bingung kan. Aduh iya, apa iya ya saya ngambil jurusan perhotelan ya. Saya sebenarnya nggak terlalu minat. Tapi kalau nanti saya ngambil jurusan yang berbeda, berarti saya nanti harus cari teman baru di kampus. Terus nanti saya bisa-bisa dianggap nggak setia sama sahabat saya ini. Kan kita sudah 3 tahun lebih. Satu geng istilahnya gitu, satu pertemanan ini. Akhirnya daripada bingung, ya kan, nanti nyari sahabat baru lagi di kampus, ya udah deh akhirnya saya ikut Pak. Dan sekarang ini Pak, saya baru sadar Pak bahwa sebenarnya saya itu hobinya bukan di sini dan saya sebenarnya nggak terlalu minat di sini. Nah, anak-anak sekalian, ini sebuah contoh nyata, ya. Sini sebuah contoh nyata betapa yang pertama pengaruh sahabat itu sangat-sangat bisa dibilang ya, sangat-sangat dekat kepada kalian. Ya, terutama buat kalian yang galau, yang tidak punya prinsip,
Ya, mendekati detik-detik terakhir biasanya ya bulan-bulan nanti bulan-bulan Mei begitu ya. Teman-teman kamu udah daftar ke sana, udah daftar ke sini begitu ya. Sementara kamu masih bingung, ya, akhirnya biasanya di detik terakhir kamu akhirnya ikut teman kamu. Ya, dan akhirnya kamu baru sadar ketika di tahun pertama karena begitu banyak mata kuliah yang tidak kamu sukai, ya kan? Kamu tidak mungkin kan belajar pelajaran yang tidak kamu sukai. Beda dengan SMA, anak-anak. Kalau SMA, SMP, atau bahkan SD, itu kan mata pelajaran wajib yang memang kamu harus kuasai. Ini mata pelajaran yang bisa dibilang basic dasar. Untuk nanti ketika kamu kuliah, menjadi dasar supaya kamu bisa kuat. Tetapi namanya kuliah, anak-anak. Ya, kuliah itu mata pelajarannya, atau katakanlah mata kuliahnya, itu bisa betul-betul sesuai dengan memang yang kamu pilih. Jadi tidak ada lagi mata pelajaran atau mata kuliah yang tidak kamu sukai, bisa dibilang begitu. Ya, atau misalnya pun ada ya paling-paling SKS-nya cuma kecil dan tidak berpengaruh kepada tidak berpengaruh kepada apa namanya mata kuliah selanjutnya. Tetapnya wajib kamu kuasai. Ya. Lalu yang kedua anak-anak, yang nomor 2, pengaruh pacar. Kamu boleh ketawa nih sekarang gitu ya. Pak Egi, nggak mungkin pacar saya memaksa saya atau saya terpengaruh pacar. Silahkan kamu tertawa. Tetapi masih sampai detik ini masih cukup banyak ya. Masih cukup banyak terutama ini yang cowok ya. Nah ini ya. Terutama sekali yang paling banyak nih cowok. Karena biasanya kan kunci utamanya di cewek ya, di perempuan ya. Kalau misalnya katakanlah antara Andre sama Michelle pacaran misalnya gitu ya. Ini mohon maaf Pak Egi cuman asal sebut nama ya, tidak apa namanya terpengaruh dengan nama asli kalian ya. Misalnya Andre dengan Michelle pacaran gitu kan. Terus si Michelle nanya kan, Andre kamu nanti kuliahnya di jurusan mana sih? Aduh Michelle, aku udah ngomong kan berulang-ulang, aku tuh kuliahnya nanti di jurusan apa namanya pertambangan. Langsung kan si Michelle-nya ngomong begini kan, ya udah deh, terserah kamu pokoknya. Kalau kamu tetap kuliah di jurusan itu yang berarti beda sama kampus aku, mendingan kita putus. Nanti paling-paling nanti kamu kalau misalnya udah kuliah di situ nanti kamu pasti ngelirik ke cewek-cewek lain. Gitu kan, macam-macam ya alasan-alasan biasa klise seperti itu kan. Nah, karena si Andre merasa bahwa aduh, apa namanya saya ini dapetin Michelle ini susah banget nih dari kelas 10 ngejar-ngejar baru dapet di kelas 12. Wah, kalau nanti putus sayang banget dong gitu kan ya. Wah, susah lagi nyari pacar. Ya udah deh, ikut aja deh akhirnya. Nah, gitu ya. Akhirnya dia ikut kuliah di apa namanya di kampus yang dipilih oleh pacarnya. Sementara sebenarnya dia tidak terlalu berminat di kampus tersebut gitu kan. Dan ujung-ujungnya sama seperti nomor 1 tadi gitu kan. Baru menyadari ya, baru menyadari bahwa kamu salah jurusan karena begitu banyak mata kuliah yang tidak kamu sukai dan akhirnya kamu pindah ya, kamu pindah ke jurusan yang kamu inginkan begitu ya. Nah, lalu yang ketiga nih anak-anak, yang ketiga ya. Ini mungkin yang bisa dibilang paling rumit di antara 2 yang lainnya. Kalau mungkin sahabat kamu lewatin, Pak Egi, sahabat mah gampang Pak Egi. Apalagi pacar. Orang saya nggak punya pacar kok gitu kan. Nah, tapi yang ketiga ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Sebagai contoh, biasanya nih Pak Egi kayak begini sambil nyetel film anak-anak. Kebetulan karena waktu kita terbatas dan apa namanya kalau saya setel film di sini nanti ada faktor delay ya di kalian maka percuma kan. Nanti setelah ini kalian cari di YouTube ya. Kalian boleh tulis nih judul apa videonya yang sangat cocok terutama berkaitan dengan nomor 3 ini paksaan orang tua. Judulnya di YouTube adalah Aku Ingin Merdeka. Sekali lagi dengarkan baik-baik judul di YouTube, video yang sangat berkaitan dengan ini, paksaan orang tua, Aku Ingin Merdeka. Nah, supaya tahu anak-anak sekalian, video tersebut sebenarnya, ya video tersebut pada dasarnya adalah video yang membuat adalah mantan murid Pak Egi. Jadi dulu intinya secara singkat cerita, ada murid Pak Egi gitu ya, lalu kuliah, setelah lulus kuliah dia balik ke Indonesia dan lalu dia main ke sekolah, dia cerita tentang pengalaman hidupnya, lalu saya bilang, tolong dong kamu bikin kisah hidup kamu itu dalam bentuk video. Dan begitu saya lihat hasilnya keren juga nih, ya apa namanya video yang dia buat itu. Dan saya bilang aja masukin di YouTube deh biar nanti makin banyak orang yang bisa paham bagaimana pengaruh orang tua itu begitu sangat sangat berpengaruh kepada kesuksesan kalian ketika kuliah. Ya nanti kalian nonton sendiri bagaimana kalau misalnya kalian
apa namanya, bisa dibilang perbedaan antara kalian dengan orang tua, ada perbedaan pendapat tentang jurusan yang kamu pilih, dan kamu lalu akhirnya merasa terpaksa, ya, tidak kamu apa namanya, bukan karena kamu ikhlas ada di perguruan tinggi tersebut, maka dampaknya seperti video yang nanti akan kamu tonton tersebut, yang judulnya Aku Ingin Merdeka tersebut. Ya, jadi Pak Egy sangat berharap 3 hal ini tolong diwaspadai, tolong dipahami baik-baik, terutama yang nomor 3 ini. Karena bagaimanapun juga saya tahu bahwa kalian tidak mungkin kuliah tanpa dukungan dari orang tua kan? Ya kan, nggak mungkin kamu juga melawan orang tua. Tetapi bagaimana caranya supaya pilihan kamu dengan orang tua itu paling tidak ada di tengah-tengah, gitu ya? Ya ibaratnya win-win solution gitu ya. Jadi kalau kamu maunya apa, orang tua kamu maunya apa, lalu diskusi gitu kan? Diskusi secara terbuka gitu ya. Kamu juga ngomong, "Pah, Mah, tolonglah, aku kan juga sebenarnya kan yang nantinya sukses kan aku nanti yang kuliah, aku yang ngalamin." Gitu kan? Dan sebenarnya nanti apa namanya, kalau aku lulus kuliah dari jurusan ini pasti bisa sukses juga kok papa mama gitu kan. Ya, bisa sukses juga kok. Jadi percaya aja deh Pak, daripada nanti aku kuliah di jurusan yang papa mama itu paksakan dan aku sebenarnya nggak terlalu suka, kan nanti repot Pak. Ya, nilai aku bisa jelek nantinya. Gitu kan, kuliahku juga nanti bisa semakin lama. Harusnya bisa 4 tahun lulus karena dipaksa aku jadinya lambat-lambat kuliahnya. Jadi kan yang rugi nanti papa mama juga. Jadi tolong dong Pak, Ma, please gitu kan. Nah, ini maksud Pak Egy. Jadi bukan berarti lalu kamu melawan gitu ya. Melawan secara keras, tapi diskusi di tengah-tengah. Ya, ini mumpung masih ada waktu, bulan Juli, buat kalian yang sekarang ini ada perbedaan antara pilihan program studi antara orang tua dengan kamu, dari sekarang Pak Egy sarankan kamu coba terbuka ngomong. Ya, karena waktu berjalan cepat anak-anak. Jangan nanti nunggu nanti. Nanti aja Pak Egy kalau udah daftar. Nah, kalau udah daftar nanti pasti orang tua kamu akan sulit ya untuk apa namanya, mau menerima pilihan yang berbeda dengan kamu. Ya, jadi jangan buang-buang waktu ya anak-anak sekalian ya. Dari sekarang diskusikan sesegera mungkin supaya kamu betul-betul nanti ketika kuliah ya bisa merasakan apa yang kamu inginkan bukan karena orang tua. Oke anak-anak sekalian ya. Jadi mengapa sih kok kita pada pagi hari ini membahas tentang pilihan program studi ya? Karena bagaimanapun juga anak-anak sekalian, sadar atau tidak, suka atau tidak, kamu saat ini secara psikologi sebenarnya kamu bukan lagi masuk di kategori remaja. Ya, sekali lagi saya ingatkan, pada dasarnya secara psikologi kamu sekarang ini bukan lagi masuk di kategori remaja, tetapi kamu sudah masuk di masa dewasa. Ya, kenapa bisa dibilang begitu? Karena rata-rata di antara kamu sudah berusia 17 tahun. Ya, benar nggak? Kebanyakan rata-rata di antara kamu sudah kebanyakan di usia 17 tahun. Atau paling tidak di tahun depan usia 17 tahun. Dan usia 17 tahun itu sudah masuk kategori dewasa awal. Yang artinya apa? Masa dewasa itu artinya adalah segala tindakan, segala kata-kata, itu bisa dibilang kamulah yang menentukan. Bukan lagi orang tua, bukan lagi teman-teman, bukan lagi juga guru kamu. Ya, jadi contoh saja secara gampang ya, kalau kemarin-kemarin ini, misalnya ada kejadian kamu misalnya aja iseng gitu ya, ngisengin temen, terus kamu dipanggil sama guru kamu gitu kan, negur gitu kan, kamu bisa bilang gini, ya Pak, maaf Pak, ini karena habisnya saya ini nih Pak, diajak sama si ini nih Pak, si itu Pak, gitu kan. Itu bisa dimaklumi karena kamu masih masuk remaja. Tetapi kalau kamu sekarang ini mengatakan begitu, guru kamu pasti ngomong akan begini, nak, kamu ini udah besar loh, kamu ini udah dewasa loh, kamu ini sudah punya KTP loh. Masa iya karena teman kamu ngajakin iseng, teman kamu ngajakin bolos, kamu lalu ikut-ikutan dengan apa namanya tanpa rasa bersalah? Kan yang mau belajar kamu. Ya, yang mau sukses kan kamu. Jadi nggak bisa kamu menyalahkan karena si ini, karena si itu gitu ya. Nggak bisa lagi. Jadi segala tingkah laku dan perkataan kamu, itu kamulah sendiri yang menentukan. Jadi kalau bagus ya kamu yang merasakan, kalau jelek ya kamu juga yang merasakan. Jadi pastikan mulai sekarang sadari anak-anak bahwa kamu sudah dewasa, segala keputusan ada di tangan kamu, dan juga segala resikonya juga kamu terima. Begitu ya anak-anak sekalian ya. Ini makanya Bu Agatha betul-betul sangat concern gitu ya, bagaimana kalian ya menghadapi menghadapi kelulusan yang sebentar lagi kamu akan hadapi di kelas 12 akhir ini. Betul-betul harus kamu
serius gitu ya, tidak lagi bisa main-main gitu ya. Ingat sekarang kamu sudah di kelas 12 nih, Nak, bukan lagi kelas 11 loh ya. Jadi sebentar lagi tahun depan terutama kamu sudah akan bergelar mahasiswa atau mahasiswi. Ya, nih tadi contohnya Pak Egy bilang kan, perlu berpikir lebih dewasa, bertanggung jawab atas diri sendiri, belajar menganalisa terhadap pilihan-pilihan, membuat keputusan secara dewasa dan bertanggung jawab atas keputusannya. Termasuk nanti ketika kamu akhirnya kuliah, ya, lalu misalnya lalu tahun depannya lagi kamu merasa salah jurusan, nggak bisa lagi ngomong gini, habisnya sih mama sih maksa aku sih kemarin, aku udah ngomong kan aku nggak pengen di jurusan itu. Nah ini yang harus dihindari anak-anak sekalian. Ini harus dihindari sekali lagi. Ingat, kamulah yang menentukan, kamulah yang memutuskan. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa ini sih gara-gara papa mama sih, ini sih gara-gara pacarku sih, nggak bisa begitu. Ya, kalau kamu seperti itu, artinya kamu sebenarnya belum dewasa. Ya, artinya kamu masih remaja, masih ABG yang masih harus selalu disetir, masih selalu harus selalu didampingi. Kamu kan sudah bukan lagi anak-anak kecil, ya. Nah, ini juga anak-anak sekalian nih, di Amerika bahkan ya, hanya 24% lebih kurang orang-orang yang bekerja itu ya merasa tidak bahagia karena memilih pekerjaan atau profesi yang salah. Ya, diperkirakan bahkan sampai dengan 80% orang-orang itu bekerja di pekerjaan yang salah, merasa ini bukan passionnya, ini bukan pilihannya. Bayangkan anak-anak sekalian, kamu bekerja sepanjang usia kamu, tapi kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan. Wah, itu sangat-sangat fatal begitu ya. Maka ini penting banget nih. Dari sekarang ini adalah start yang sangat sangat tepat bagaimana kamu memilih jurusan untuk kamu. Oke ya, ini saya lewatin ya. Kalau kemarin masa SMP itu masih masa eksplorasi, maka SMA adalah kamu betul-betul untuk bisa memikirkan nanti kamu bekerja di bidang apa. Dan nanti ketika kamu kuliah, kamu tinggal masuk. Jadi ibaratnya anak-anak sekalian dibayangkan ya, bayangkan saat ini kamu ada di depan sebuah gedung ya, atau di sebuah istana katakanlah yang besar banget, yang juga pasti kalau namanya gedung atau istana itu kan pintunya itu gede banget gitu ya, pintunya gede, bukan pintu rumah. Nah lalu kamu ingin membuka kan pintu itu kan, kamu ingin membuka pintu itu. Jadi begitu kamu buka pintu itu, ibarat kata itu kamu baru membuka dunia perguruan tinggi. Jadi kalau kamu salah membuka pintu gitu ya, ini sebenarnya bukan gedung yang kamu inginkan. Maka ketika kamu masuk ya, ketika kamu masuk dan selamanya kamu akan bekerja di gedung itu ya, kamu akan merasa tersiksa. Jadi bayangkan, siapa sih di antara kita yang pengen nantinya bekerja itu tersiksa, tidak sungguh-sungguh bahagia? Pasti nggak mau kan? Maka pastikan ketika kamu memilih sekarang ini ada berbagai macam gedung yang ada. Katakanlah di depan kamu ini ada gedung A, ada gedung B, ada gedung C, dan seterusnya. Kamu masih punya pilihan ini, nak. Kamu mau milih di gedung mana? Tapi begitu kamu sudah ada di depan dan kamu membuka pintu gerbang itu, ya, bisa dibilang kamu akan selamanya ada di gedung itu. Tidak lagi bisa, ya, untuk pindah gedung karena susah. Untuk pindah gedung itu dibutuhkan usaha keras, gitu ya. Dibutuhkan juga biaya tambahan, ya. Maka pastikan sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk kamu betul-betul memikirkan kamu nantinya mau seperti apa masa depan kamu. Ya. Oke. Nah, Pak Egy ingin kita semua, kalian semua terutama gitu ya, memilih salah satu cara. Pastikan kamu begini, ya udah deh Pak Egy, sekarang gimana dong Pak? Supaya saya itu tidak lagi bingung, kira-kira petunjuknya apa sih Pak Egy? Supaya saya itu tidak salah jurusan. Gitu ya, supaya saya tidak salah jurusan. Jadi sebenarnya ada beberapa cara. Contoh, saya sangat yakin di sekolah kamu pernah mengalami yang namanya tes bakat minat atau tes IQ. Gitu ya, pasti pernah ya, mungkin kelas 10 atau mungkin kelas 11 dan seterusnya. Coba kamu cek kembali anak-anak hasil tes pada waktu itu. Ya. Di tes tersebut mengatakan apa? Ya, kamu misalnya IPA, IPS atau bahasa misalnya. Gitu ya. Lalu nanti ada lanjutannya biasanya di tes tersebut. Untuk pekerjaan yang cocok untuk kamu misalnya di dunia jurnalistik, untuk kamu cocoknya di dunia misalnya penyiaran, broadcasting, untuk kamu cocoknya di dunia outdoor, kamu cocoknya jadi atlet, misalnya begitu kan? Itu banyak banget tuh contoh-contoh seperti itu.
Nah, lalu akhirnya kamu diharapkan atau dianjurkan kamu ambil aja kelas IPS, kelas IPA atau kelas bahasa misalnya begitu kan, untuk kamu bisa mengambil jurusan perguruan tinggi dan juga nanti kerja di bidang itu. Itu bisa contoh ya. Satu contoh supaya kamu tidak bingung untuk mengarahkan kamu supaya kamu bisa lebih tepat dan tidak salah jurusan berdasarkan dari tes bakat minat kamu. Atau yang kedua, ya. Yang kedua, ini bisa dibilang tipsnya adalah tips tradisional. Mengapa dikatakan tips tradisional? Ya, hampir bisa dikatakan menurut penelitian 55% seseorang bekerja itu biasanya pekerjaan yang dilakukan oleh ayah atau pekerjaan yang dilakukan oleh ibu atau bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh saudara-saudara dekat kamu. Kenapa begitu? Biasanya kan kamu begini nih, kamu secara tidak langsung dan secara tidak sadar, kamu mengamati setiap hari bagaimana ayah kamu bekerja, papa kamu kerja. Oh, misalnya contoh nih ya, papa kamu kerjanya papa kamu pekerjaannya sebagai tentara misalnya gitu kan. Terus kamu amatin kan, oh papa tuh setiap hari bangun jam segini, pakai baju ini, pulang jam segini, kadang-kadang dinas ini, gitu kan. Terus kadang-kadang cerita suka dukanya di dunia pekerjaannya begini-begini, gitu kan. Terus lama-lama kamu menseleksi kan, kayaknya kok apa yang diceritakan sama papa, kayaknya menarik ya. Aku seneng juga nih, aku pengen jadi tentara seperti papa misalnya gitu kan. Nah lalu akhirnya tanpa sadar, ketika kamu sekolah gitu kan dan segala macam, kamu mengarahkan hidup kamu, mengarahkan hobi kamu gitu ya. Seperti juga yang akan dilakukan oleh papa kamu. Dari SMA misalnya gitu kan, papa bilang gitu kan, yang namanya jadi tentara itu harus sehat, badannya harus kuat. Berarti selama SMA ini harus saya kalau pelajaran olahraga saya harus giat gitu kan. Bahkan kalau perlu saya ambil klub gitu kan, misalnya klub klub bulu tangkis, klub sepak bola, basket, atau bahkan kamu juga latihan nge-gym tuh, ya, supaya membentuk tubuh kamu betul-betul kuat. Nanti ketika kamu menjadi tentara, kamu benar-benar siap. Nah, ini contoh tips yang kedua, tips tradisional. Kamu secara tidak sadar kamu melihat orang tua kamu, atau bahkan mungkin kakek kamu, atau bahkan mungkin om tante kamu, orang-orang yang selama ini menginspirasi dalam hidup kamu. Ya, atau bahkan kadang-kadang ada juga nih yang melihat dari guru kamu gitu kan, kayaknya enak ya jadi guru ya, tuh Pak Guru Bu Guru gitu yang lihat kayaknya Bu Agatha, kayaknya Pak Hendra gitu ya, kayaknya enak ya ngajar jadi enak ya jadi guru ya, ketemu sama siswa setiap hari gitu ya, jadi serasa muda terus gitu kan, kayaknya juga pekerjaannya menyenangkan ya. Nah misalnya gitu kan, itu bisa juga terjadi ya. Jadi tips yang kedua ini sekali lagi anak-anak sekalian, tips yang berdasarkan dari tips tradisional. Ya, nah sekarang saya ajak untuk tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini berdasarkan dari tipe-tipe kecerdasan semua orang. Ya, sesuai dengan bakat minat. Jadi ini saya cuplik dari seorang psikolog terkenal, seorang dosen terkenal anak-anak, namanya Thomas Armstrong. Ya, Thomas Armstrong. Dia menerbitkan sebuah buku, lebih kurang ini bukunya sudah populer, sudah kemana-mana, seluruh dunia. Yang berjudul bukunya adalah Multiple Intelligence, atau bahasa Indonesianya kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak. Jadi dia meneliti selama sekian tahun bahwa pada dasarnya semua manusia termasuk kita itu semuanya cerdas. Semuanya cerdas di bidangnya masing-masing. Dan setelah dia amatin, dia menyimpulkan ada 8 jenis kecerdasan. Nah, kita lihat apa saja itu jenis kecerdasan yang dimaksud. Ya. Baik, anak sekalian, ya, saya ingin menegaskan terlebih dahulu di awal bahwa yang namanya cerdas atau kata cerdas itu tidak hanya melulu berarti pinter matematika, bukan hanya karena pinter menghafal, ya, atau mungkin bukan hanya karena yang juara 1, juara 2, ranking 1, ranking 2, atau yang seringkali mewakili sekolah untuk ikut lomba, bukan. Cerdas itu bukan dalam arti kecerdasan matematika atau kecerdasan pelajaran, tetapi sangat luas. Nah, maka tolong perhatikan baik-baik betul-betul ya, bahwa inilah yang dimaksud sebenarnya dengan kecerdasan. Ya. Yang pertama, ya, ternyata setiap manusia itu memiliki kecerdasan dalam bidang bahasa.
Yang kedua, memiliki kecerdasan dalam bidang musik. Yang ketiga, kecerdasan logika. Yang keempat, kecerdasan ruang atau space, spasial. Yang kelima, kecerdasan tubuh kinestetik. Yang keenam, kecerdasan antar pribadi. Yang ketujuh, kecerdasan intrapribadi. Dan yang terakhir, kecerdasan naturalis. Sekali lagi anak-anak sekalian, ya, bisa dicatat atau misalnya pun tidak nanti bisa kamu capture, screenshot di layar kamu ya, supaya tidak lupa. Kecerdasan bahasa, kecerdasan musik, kecerdasan logika, kecerdasan ruang, kecerdasan tubuh kinestetik, kecerdasan antar pribadi, kecerdasan intrapribadi, dan kecerdasan naturalis. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu dan apakah kamu salah satu di antaranya ada di situ. Ya. Nah, kabar baiknya anak-anak sekalian, kita semuanya sekali lagi tanpa kecuali, kita semuanya memiliki kedelapan-delapannya tadi itu. Namun, tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Contoh. Ya, misalnya Pak Egi ini. Pak Egi punya 8 kecerdasan tadi. Tetapi setelah diukur, ya, misalnya yang nomor 1 tadi, kecerdasan apa? Kecerdasan bahasa. Misalnya setelah diukur, kecerdasannya Pak Egi misalnya dalam skala 1 sampai 10, kecerdasan bahasanya 5. Di tengah-tengah. Lalu kecerdasan tubuh kinestetiknya misalnya 4. Kecerdasan antar pribadinya misalnya Pak Egi 9. Kecerdasan intrapribadinya Pak Egi dapat skor 8 dan seterusnya. Jadi sekali lagi anak-anak itu maksudnya. Setiap orang punya kedelapan-delapannya, tetapi berbeda-beda skalanya. Berbeda-beda skalanya. Nah, skala inilah yang menunjukkan kita lebih kuatnya di mana. Dan itu yang akan kita gali. Dan itu yang akan kita ekspor supaya nanti ketika kamu kuliah dan ketika kamu kerja, kamu bisa menguasai kecerdasan yang 1 atau 2 itu saja. Ya, itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat dari yang pertama ya anak-anak sekalian ya. Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya, lihat baik-baik. Lihat ke layar. Apakah kamu senang membaca? Senang bercerita? Menulis cerita atau puisi? Senang belajar bahasa asing? Pandai mengeja? Suka menulis surat? Senang membicarakan ide dengan teman? Kuat mengingat nama atau kejadian? Main permainan kata, utak-atik kata, tersembunyi Scrabble, teka-teki silang? Senang bermain dengan kata-kata, bolak-balik kata, plesetan, pantun? Nah, berarti kalau kamu lebih kuat di sini, paling banyak kamu centang-centang iya gitu kan? Dan kamu betul-betul nikmati itu, kamu dengan enjoy tanpa perlu disuruh-suruh gitu ya. Berarti kamu masuknya yang kuat adalah cerdas dalam bidang bahasa atau dalam bidang kata-kata. Ya, suka membaca, menulis, berbicara. Nah, Pak Egi, lalu contohnya apa dong Pak Egi? Kira-kira kalau saya di bidang itu nanti pekerjaan saya apa? Nah, ini contoh ya anak-anak ya. Contoh saja. Mungkin masih banyak lagi yang lainnya di luar dari ini. Ya. Nah, contoh anak-anak sekalian. Lihat ke PowerPoint ya anak-anak ya. Nah, contohnya. Berarti nanti masa depan kamu, pekerjaan kamu lebih kurang ini. Penulis iklan, advokat, pencatat sejarah, editor, guru bahasa, wartawan, pengacara, politikus, humas, pembawa acara, penterjemah, penulis, dan lain-lain. Ya, ini contohnya. Ya, jadi kamu bisa menyimpulkan sedikit. Oh, saya senangnya ini. Oh, nanti cocoknya saya ke sana. Kalau misalnya ada yang tidak cocok, ya berarti mungkin bukan yang di sini kamu adanya. Oke, ingat ya, ini baru yang pertama nih. Ini baru yang pertama. Sekarang baik-baik lihat lagi yang kedua. Ya, sekarang yang kedua, kecerdasan yang kedua. Apakah kamu senang menyanyi? Ya, mendengarkan musik, memainkan alat musik, membaca musik atau not, mudah mengingat melodi atau nada, mudah mengenali banyak lagu yang berbeda, bersenandung atau bernyanyi sambil berpikir atau mengerjakan tugas, senang membuat suara musikal dengan tubuhmu, bertepuk tangan dan seterusnya, mengarang atau menulis lagu,
Mengingat sesuatu dengan mengarang lagu untuk sesuatu tersebut? Nah, kalau iya, berarti kamu kuatnya ada di kecerdasan musical. Yang nomor 2, cerdas dalam bidang musik. Ya. Nah, lalu apa contohnya Pak Egi kira-kira pekerjaannya? Ya pekerjaannya pasti tidak jauh-jauh dari dunia musik. Ahli akustik, penggubah lagu, pengarah kor, dirijen, etnomusikologis, artis, ya kan? Artis musik terutama maksudnya ya. Penulis lirik, penyanyi, penulis jingle, editor, efek suara, musisi, guru musik, penata suara, dan seterusnya. Nah, ini yang kedua nih anak-anak sekalian, yang kedua. Ya. Lalu sekarang yang ketiga. Ya. Apakah kamu terpesona dengan angka? Wah, seneng banget. Kalau udah angka-angka tuh seneng banget gitu ya, sampai malam pun juga tidak akan ngantuk gitu ya. Menyukai ilmu pengetahuan, suka memecahkan misteri, ya. Bukan misteri horor ya, tapi maksudnya anak-anak ya. Misteri angka-angka maksudnya. Senang menghitung, ya. Mudah mengingat angka-angka, ya. Senang permainan yang menggunakan strategi, ya. Memperhatikan hubungan antara perbuatan dengan akibat, menghabiskan waktu dengan mengerjakan asah otak atau teka-teki logika, senang menemukan cara kerja komputer. Nah, berarti kalau iya, berarti kamu masuknya di kecerdasan menggunakan logika. Berpikir logis. Ya, berpikir logis. Bukan yang feeling. Nah, gitu ya. Perasaan aku gini dan nah itu bukan kayak gitu ya. Kalau logis itu selalu dengan apa namanya pikiran gitu ya. Nah, lalu apa contoh-contohnya pekerjaannya Pak Egi? Contohnya misalnya ya, sebagai seorang akuntan, pengendali lalu lintas udara, astronot, auditor, bankir, juru pembukuan, ahli iklim, programmer, ekonom, insinyur mekanik, kimia, sipil listrik, dokter, ilmuwan, geologi, botani, kelautan, dan lain-lain. Ya, intinya pekerjaan-pekerjaan yang banyak dilakukan di belakang layar biasanya intinya ini. Ya, intinya seperti itu karena biasanya tuh orang-orang yang logika itu cenderungnya nggak terlalu suka ada di depan di depan banyak orang kecenderungannya. Biasanya dia ngutak-ngatik sendiri gitu kan ya. Paling-paling misalnya pun dia ngomong cuma sebentar gitu ya, lalu yang lainnya meneruskan. Oke, lanjut lagi anak-anak sekalian. Nah, sekarang masuk yang berikutnya. Apakah kamu lebih mengingat wajah daripada nama? Kalau wajah tuh enggak. Kalau wajah itu gampang banget ingat. Tapi kok nama siapa ya? Kayaknya saya pernah ketemu sama orang ini ya. Oh, Pak Egi. Gitu kan. Antara wajah sama nama gitu ya. Suka menggambarkan ide-ide atau membuat sketch untuk membantu memecahkan masalah. Ya. Berpikir dalam bentuk gambar ya. Jadi selalu apa-apa tuh digambar-gambar gitu ya. Lagi pelajaran nih biasanya nih ya. Saya sering kali mengamati lagi pelajaran atau lagi pelatihan gitu ya. Yang lain itu ngamatin atau ada juga yang ngantuk tidur gitu ya. Ini kamu gambar-gambar. Oh, gambar baju lah, gambar mobil lah, gambar macem-macem gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang gambar guru kamu tuh biasanya tuh ya. Senang bongkar pasang. Nah ya, mobil rusak dibongkar, tapi nggak bisa masang. Ya, mainan rusak gitu ya, remote rusak dibongkar. Bekerja dengan bahan-bahan seni seperti kertas, cat spidol. Ya, senang nonton film atau video. Senang melihat foto atau gambar serta membicarakannya dibahas. Banyak coret-coret gitu ya. Kadang-kadang bahkan mungkin dinding kamar kamu itu penuh dengan coret-coretan, kamu cat, kamu gambar, kamu lukis atau kamu hias gitu ya, dekorasi. Bahkan baru sebulan bosan diganti lagi dekorasinya gitu kan. Nah, itu contoh-contohnya. Menggambar segalanya dengan sangat detail rinci. Ya, sampai kecil-kecilnya tuh ya. Orang gambarnya tuh besar, ini kamu bisa gambarnya dengan begitu bagusnya sampai detail-detail. Memecahkan teka-teki gambar. Ya, suka membangun sesuatu atau bentuk 3 dimensi. Nah, ini artinya apa? Kalau iya, artinya kamu cerdas dalam menggunakan gambar. Oke. Oke. Contohnya apa saja pekerjaan-pekerjaannya? Nah,
Inilah contoh-contoh pekerjaannya, ya. Animasi, iklan, arsitek, guru seni, kartografer, ilustrator, sinematografer, ya, insinyur sipil, rancang bangun, desainer, grafis, produk, busana, interior, sutradara, navigator, perencana kota, pembuat film, artis efek khusus film, dan seterusnya. Ya, masih banyak lagi mungkin sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, tapi intinya nggak beda-beda jauh dari sini, lebih kurang. Ini yang keempat. Selanjutnya lagi anak-anak sekalian. Nah, ya, apakah kamu suka bergerak aktif? Ya, kalau lagi pembelajaran gitu ya, baru sebentar udah, Bu, Pak, izin ke toilet. Nah, padahal sebenarnya nggak pengen pipis gitu ya. Tapi apa? Cuman basahin rambut gitu kan, nyisir-nyisir gitu kan, sambil jalan-jalan gitu kan di lorong-lorong kelas. Nah, itu contoh-contohnya tuh. Orang-orang yang seperti itu ya, nggak bisa diem. Ya, mudah atau cepat mempelajari keterampilan fisik. Ya, senang berakting. Nah, ini mungkin yang kalau di sekolah ada teater ya. Meniru gerak-gerik atau ekspresi sesama. Ya, senang olahraga. Terampil membuat kerajinan atau prakarya, ya. Ada botol plastik bekas daripada nganggur gitu kan ya, di pandemi ini, bikin apa gitu ya, daripada iseng. Luas dalam menari. Nah, ini mungkin bidang yang suka apa? Modern dance gitu ya. Menggunakan gerakan-gerakan untuk membantumu mengingat. Nah, ini artinya cerdas kinestetik, cerdas memahami tubuh. Ya. Contoh-contohnya apa Pak Egi? Nah, pekerjaannya. Contohnya olahragawan ya, atlet contohnya ya. Akrobat tuh pemain sirkus. Ya kan? Orang yang membuat kreasi-kreasi supaya nanti tampilan dramanya itu menarik atau tampilan tampilan panggungnya itu menarik. Ya. Penari, dancer ya, dokter gigi, pesenam, penata rambut, ya, pembuat perhiasan, musisi, dokter bedah, pemahat, dan ahli terapi fisik. Oke, lanjut lagi yang berikutnya kelima. Suka mengamati orang lain, ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi ke kafe gitu ya, atau misalnya kamu lagi pergi ke minimarket gitu kan, terus kamu sambil ini kan, sambil nyari-nyari barang, terus ada orang lain kamu nggak kenal, ngobrol, mungkin juga dia sambil berantem, atau mungkin dia ngomong apa. Kelihatannya sih kamu matanya tuh ngamatin barang, tapi kuping kamu tuh dengerin. Oh, dia lagi marahan. Oh, dia lagi bercanda ini, bercanda itu. Nah, itu tuh. Ini ciri-cirinya tuh. Ya, suka ngamatin orang, suka dengerin orang, padahal sebenarnya kamu nggak kenal. Cuman ya istilah anak zaman sekarang kepo gitu ya. Orangnya kepo banget gitu ya. Mudah berteman ya, jadi baru hari pertama, baru hari kedua gitu ya, langsung tuh bisa kenalan gitu kan. Halo, namamu siapa? Aku ini, aku itu gitu ya. Jadi baru berapa menit seolah-olah sudah kenal bertahun-tahun gitu ya. Itu orang, tipe-tipe orangnya ya, di mana-mana suka banyak teman. Menawarkan bantuan, jadi ada orang nggak kamu kenal gitu ya, kok kayaknya orang itu kayaknya lagi nyari-nyari apa gitu ya, kasihan ya orang tua ini gitu kan. Terus kamu nawarin kan, Pak, Bu, maaf, Bapak dari tadi kayak amatin kayaknya sedang mencari-cari sesuatu, bisa saya bantu mungkin Pak? Oh iya nak, itu apa namanya, lagi nyari ini barang Bapak ketinggalan di mana ya, jatuh ya. Oh saya bantu ya Pak. Nah nih, ini contoh-contoh orangnya nih ya, contoh-contoh orangnya yang suka banget membantu orang. Senang kegiatan kelompok, senang ngobrol ya. Menjadi penengah atau pendamai. Ada teman kamu berantem gitu, udah, jangan berantem, kita ini kan satu kelas, kita kan ini apa namanya, satu sekolah, masa sama-sama anak Kor Yesus berantem misalnya gitu kan. Nah, ini tipe-tipe orangnya contohnya. Percaya diri ketika berjumpa dengan orang baru ya. Suka mengatur kegiatan buat diri sendiri dan orang lain. Ya, mudah menerka bagaimana perasaan orang lain hanya dengan memandang mereka. Jadi ada teman kamu yang biasanya sahabat kamu nih ya, biasanya itu ceria, terus satu hari itu dia diem aja gitu kan, tanpa dia ngomong. Terus kamu ngamatin kan, terus kamu ngomong gini, kamu kayaknya lagi sedih ya. Kok kamu tahu sih? Iya, dari tadi kamu diem aja sih. Jangan-jangan ini ya, habis dimarahin sama mama kamu ya. Kok kamu tahu sih gitu kan? Iyalah, kamu kan sering kali cerita kalau kamu tuh kalau dimarahin mama pasti langsung kamu tuh merasa tersinggung, terus kamu diem. Nah, ini contoh-contohnya ya. Lalu
Apakah ini bisa buat pekerjaan juga Pak Egi gitu kan? Bisa banget gitu ya, bisa banget. Ini artinya cerdas antar pribadi atau cerdas memahami sesama. Ya. Cerdas antar pribadi atau cerdas memahami sesama. Contoh-contohnya pekerjaannya apa? Nah, antropolog, bisnismen ya, psikolog, wartawan, kriminolog ya, ahli yang di dalam bidang kriminal ya, HRD, interviewer ya, humas atau PR, public relation ya, sosiolog, guru, ahli terapi, politikus, pengacara, manajer, perawat dan aktivis. Dan mungkin yang lainnya lagi, masih banyak lagi. Ya, ini contoh-contoh saja bagaimana bahwa hobi kita, ya, kecerdasan kita itu bisa menjadi sebuah profesi atau sebuah pekerjaan nanti di masa depan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, lanjut lagi berikutnya. Bro. Apakah kamu lebih suka bekerja atau belajar sendirian daripada belajar bersama? Ya, kan ada beberapa di antara kamu tuh yang sukanya itu menyendiri gitu ya. Teman-temannya pada ngumpul-ngumpul, dia cenderungnya sendiri. Introvert gitu ya. Suka menetapkan serta meraih sasaranmu sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya sama teman orang lain, kamu senangnya, enggak, aku pengennya begini aja kok. Nah, misalnya gitu kan. Tidak terlalu mengkhawatirkan apa kata orang dibandingkan dengan kebanyakan orang lain. Ya, jadi kamu lebih percaya diri. Ya, biarpun orang lain mengatakan, nanti begini loh, nanti begitu loh. Tenang aja, aku pasti bisa kok ngatasin. Aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Nah, ini ciri-cirinya gitu ya. Kebanyakan mengetahui bagaimana perasaanmu dan mengetahui dan mengapa demikian. Ya. Jadi biasanya kamu tuh suka menerah gini, kok tiba-tiba aku nih saat ini kenapa ya? Kok ada rasa nggak enak ya, nggak enak hati ya? Ini tadi pasti gara-gara aku ngomong begini nih sama si Andre nih. Aku jangan-jangan nyakitin perasaan dia. Nah gitu jadinya cenderungnya kamu suka merefleksikan perasaanmu sendiri dibanding merefleksikan perasaan orang lain. Ini jadi kebanyakan berbanding terbalik dengan yang kecerdasan yang sebelumnya tadi ya, yang apa antar pribadi tadi. Menghabiskan waktu merenungkan dalam hal tentang hal-hal yang penting buat kamu. Jadi merenung gitu kan ya. Senang membuat catatan harian atau diary gitu kan. Menuliskan ide-ide, kenang-kenangan, perasaanmu atau sejarah pribadi. Jadi ditulis gitu ya, saya dulu tuh begini, saya hari ini begini, saya hari ini begini. Nanti kalau kamu ini tuh kamu lihat lagi catatan-catatan kamu. Di tanggal 21 Juli 2019 saya merasakan begini, terus kamu baca berulang-ulang sambil ketawa sendiri atau sambil menangis sendiri gitu ya. Ini tipe-tipe orang-orangnya. Ya. Memikirkan masa depan dan ingin menjadi apa suatu hari nanti. Ya. Jenis-jenis pekerjaannya apa ya Pak Egi? Ini namanya cerdas memahami diri sendiri atau cerdas dalam intrapribadi. Sekali lagi anak-anak, kalau tadi ya antar pribadi, ini intra itu di dalam, cerdas memahami diri sendiri. Ya. Nah, contoh-contoh pekerjaannya apa dong Pak Egi kalau intra pribadi? Nah, ini contoh-contoh pekerjaannya. Ya, aktor, artis, ustadz, romo, suster, pendeta, biksu, ya kan, pemuka agama ya, komedian, detektif, sutradara, penasehat, pembimbing, ahli kesehatan, penemu, pemimpin, politikus, pujangga, psikolog, guru, penulis, dan seterusnya. Ya, ini namanya cerdas memahami diri sendiri. Oke. Sekarang selanjutnya, ya. Apakah kamu suka binatang? Nah, kalau misalnya ada apa tuh namanya, ada kucing misalnya gitu ya. Kasihan banget tuh kucingnya ngeong. Aduh, kelaparan kayaknya ya. Padahal bukan kucing kamu tuh ya. Nggak tahu kucing liar gitu kan. Terus kamu ambil, kamu piara gitu kan ya. Kamu kasih makan gitu kan. Dan seterusnya. Padahal bukan punya kamu sebenarnya. Atau kalau kamu nggak suka binatang, mungkin kamu suka tanaman-tanaman gitu kan. Memperhatikan tanaman ini, tanaman itu, kamu rawat gitu ya. Terus juga peduli tentang alam. Jadi kalau misalnya di pantai gitu ya, ada sampah gitu ya, nggak perlu dikasih tahu, kamu ambil sampah plastiknya kamu buang gitu kan. Bahkan kamu cenderungnya ngingetin gitu ya, mungkin orang tua kamu, mah jangan buang sampah di situ dong mah.
Ini kan nanti bisa merusak alam gitu kan. Wah, itu apa namanya, kalau sampai sudah seperti itu kamu berarti betul-betul ada di bidang ini gitu ya. Terus kalau lagi liburan nih gitu kan ya, lagi liburan, diajakin ke mall misalnya, aduh mah ke mall mulu bosen mah, sekali-kali gitu kali mah kita ke gunung, kita ke pantai, atau kita ngelihat kebun binatang gitu, kayak mah taman safari gitu loh mah, bosen terus ke situ. Nah ini contoh-contohnya nih, tipe-tipe orang yang suka di bidang ini ya, sukanya camping gitu ya, daripada tidur di hotel sekali-kali lah ya suka apa, kadang-kadang kita camping dong mah, biar nggak ini apa namanya di hotel mulu bosen gitu ya. Memperhatikan alam-alam di sekitar kamu, memelihara kebun, tanaman, senang memelihara hewan, ya memperhatikan lingkungan, senang mencari tahu kenapa kok bisa burung begini dan seterusnya gitu ya, yang dalam bidang alam. Nah, ini artinya kamu cerdas dalam bidang naturalis atau kecerdasan alam. Ya, tipe orang seperti ini. Lalu pekerjaannya apa dong? Nah, pekerjaannya ini contohnya ya. Pelatih hewan, arkeolog, astronom, ya, ahli biologi, ahli botani, koki, ekologi, pengacara lingkungan, ilmuwan forensik, ahli geologi, hortikultura, meteorologi, pendaki gunung, ahli zoologi, dan seterusnya. Ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang nantinya cocok untuk bidang-bidang kamu. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kita mengamati 8 jenis kecerdasan tadi, ya, saya akan di bagian akhir ini ingin memberitahu kalian, lalu tantangannya apa nih Pak Egi nih? Ini sekarang sudah tahun 2020. Berarti lebih kurang anak-anak ya, kamu kan lulusnya tahun 2021 ya, lulus SMA ya. Anggap saja kamu kuliah lancar, kamu lulus 4 tahun. Berarti lebih kurang kamu lulus di tahun 2025 atau 2026. Ya, kamu sudah lulus S1 itu, lebih kurang gitu ya. Nah, lalu pekerjaan-pekerjaan apa tuh Pak Egi di tahun-tahun itu yang paling banyak dicari masyarakat atau dibutuhkan dan sesuai dengan tantangan zaman. Nah, Pak Egi ambil dari sekian banyak situs-situs ya yang cukup bisa dibilang sangat-sangat bagus ya, yang paling tepat namanya adalah Urban Hire. Ya, Urban Hire. Nah, dia mengklasifikasikan ada 10 jenis pekerjaan ya yang paling dibutuhkan sesuai dengan tantangan zaman. Ya, ada top 10-nya. Nah, jadi kita lihat ya. Yang pertama, pekerjaan dalam bidang praktisi kesehatan. Nah, ini seperti kita ketahui ya, terutama ini sekarang apalagi kita sedang di masa pandemi ya, di COVID ya. Kita tahu bahwa dunia begitu menderita karena masalah penyakit, maka yang namanya orang peduli tentang kesehatan itu sangat-sangat penting. Sampai bahkan nanti setelah pandemi ya, anak-anak sekalian ya, setelah pandemi pun nanti misalnya sudah usai pandeminya, itu tetap orang untuk bisa menjaga kesehatan pastinya masih tetap penting. Karena apa? Dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama tahun 2020 pernah mengalami ketidaknyamanan kita ini gitu ya, di COVID ini, maka dia akan bagaimana caranya supaya selalu sehat. Ya, jadi penting banget pekerjaan atau praktisi dalam dunia kesehatan. Entah itu dokter, entah itu mungkin ahli gizi gitu kan ya, dan seterusnya. Macam-macam yang dalam bidang praktisi kesehatan ini. Kalau kamu nanti googling dari Urban Hire ini, kamu bisa cek lagi banyak. Ini pagi karena waktu terbatas, jadi saya hanya tampilkan yang pokok-pokoknya aja. Ini praktik kesehatan ini nanti bisa dijabarkan lagi sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang kedua, ahli data. Ya, ahli data. Jadi seperti kita tahu sekarang ini karena masa pandemi ya, jadi banyak orang yang akhirnya semakin tergantung kepada teknologi. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan dalam bidang teknologi seperti yang nanti nomor 5, content writer, teknik IT, web developer gitu ya. Itu sangat berkaitan dengan kekinian dan memang tantangan masa depan. Bahwa masa depan tuh manusia pengen lebih praktis, tidak perlu keluar rumah, cukup dari rumah, tinggal klik, barang datang, bisa bekerja juga dari rumah seperti yang Pak Egi lakukan sekarang ini juga gitu ya. Pak Egi ada di Bogor, kamu ada di rumah, ada yang di Malang, ada yang mungkin masih di kampung halamannya masing-masing di Papua ya, Kalimantan dan seterusnya. Ya, jadi membutuhkan sekali bagaimana orang-orang dalam bidang ini. Yang ketiga, digital marketer. Ya.
marketing ya, dunia marketing yang digital. Seperti kita tahu sekarang ini ya memang banyak online shop ya, ini pentingnya dari dunia ini. Nomor 4, ahli teknik konstruksi. Ya, pembangunan tetap akan berlangsung terus. Ya, pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan seterusnya itu semuanya tetap akan berlangsung karena manusia terus bertumbuh di mana-mana di daerah. Jadi bagaimanapun juga profesi dalam dunia konstruksi gitu ya, seperti teknik sipil gitu ya dan segala macam itu tetap pasti dibutuhkan. Ya. Nomor 5, content writer. Nah, ini yang mungkin kekinian banget ya, bagaimana jurusan-jurusan apa namanya, ilmu komunikasi, jurusan apalagi ya, jurusan-jurusan public speaking dan seterusnya ya, itu penting banget di masa depan sebagai content writer ya. Lalu yang keenam, teknisi IT. Nah, ini buat kamu yang nantinya pengen menjadi apa nih, yang pengen kuliahnya di dunia apa namanya, jaringan internet gitu ya. Lalu juga bagaimana ngutak-atik komputer dan segala macam, ini masih sangat dibutuhkan pastinya karena dunia nanti akan sangat bergantung kepada iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 7, web developer. Ini hampir sama dengan yang nomor 6 dan nomor 5 ya. Nomor 8, desainer. Nah, karena bagaimanapun juga manusia itu pengen tampil modis terus ya, apalagi wanita gitu kan ya. Dan sekarang ini juga cowok-cowok juga yang apa namanya, yang profesinya pengen apa namanya dilihat oleh orang banyak gitu ya, sangat-sangat perhatian dengan penampilan. Kalau dulu mungkin cuman artis, mungkin cuman orang tertentu, tapi semua sekarang ini rata-rata pengen banget dari segi baju gitu ya, itu pengen banget diperhatikan. Maka tampilan-tampilannya, warna-warnanya gitu ya, model-modelnya, bahannya apa, itu dari dunia desainer itu sangat penting. Nah, nomor 9, akuntan ya. Karena bagaimanapun juga akuntan itu kan menghitung ya intinya ya, supaya bisnis itu tetap berjalan tidak rugi. Ya, tidak rugi. Jadi harus apa namanya dilakukan, dan yang nomor 10 juga ya. Nah, anak-anak, supaya materi pada pagi hari ini tidak lupa, Pak Egi berharap ya, kalian nanti setelah acara ini selesai, training kita ini selesai ya, coba dong kamu membuat semacam apa ya, bisa dibilang ini simbol diri ya. Ya, semacam dokumentasi kegiatan kita. Nanti kalaupun tidak dikumpulkan, paling tidak kamu coba tempelkan di meja belajar kamu. Ya, karena kalau kita ini tidak apa namanya, ada buktinya, tidak ada visualnya maksud saya, itu mudah lupa. Nanti besok, lusa, minggu depan, bulan depan pasti apa yang Pak Egi sampaikan lupa karena tidak didokumentasikan. Ya. Nah, jadi cobalah nanti kamu buat seperti ini anak-anak. Contoh ya. Yang pertama, target. Target. Harus dari sekarang sudah kamu cantumkan. Target kamu nanti setelah lulus SMA ini mau kuliah di mana? Contoh di situ saya tuliskan, oh target aku kuliah di pertambangan misalnya, atau targetku di jurusan kedokteran, targetku di DKV, desain komunikasi visual, targetku nanti ini dan seterusnya. Ya, supaya kamu terarah. Ya, kamu fokus belajar juga terarah, tidak kemana-mana lagi. Termasuk juga nanti teman-teman kamu nanti ngajakin kamu kuliah di situ dan seterusnya, kamu tidak akan terpengaruh. Ya, nomor 3, simbol. Ya, yang namanya kita apa namanya, untuk bisa menuju ke jurusan yang kita ingin itu mungkin ada hambatannya gitu kan. Nanti mungkin orang tua kamu gitu ya, oh mama nggak setuju gitu kan. Wah, pokoknya aku pengen tegar, aku pengen bagaimanapun juga aku bisa mewujudkan impianku itu. Dan kalau ini ditempel anak-anak, ya, plusnya apa? Plusnya kalau misalnya apa namanya, orang tua kamu masuk ruang belajar kamu ya, dia akan ngeliat kan, oh anakku tuh pengen itu tuh, pengen itu tuh. Lama-lama orang tua kamu juga akan yakin, dia memang kayaknya serius ya pengen kuliah di jurusan itu ya. Ya sudah deh. Nah itu dampak lainnya lagi anak-anak kalau kamu ini buat dan kamu tempel. Ya. Karena orang tua kamu tuh akan juga betul-betul melihat keseriusan kamu sejauh mana, bukan cuma ngomong. Ya, sampai bahkan kan ditempel, ada gambarnya, simbol dirinya gitu kan. Bahkan ada strateginya nih, contoh nih, 3 strateginya. Untuk mencapai target kamu itu ada strateginya apa? Harus disiplin belajar. Ya. Kalau webinarnya dibilang mulai jam 9 tepat ya, berarti jam 8.50 kamu sudah siap, jangan jam 9 baru mandi. Gitu kan? Percaya diri dan rajin. Oke? Nah, itulah anak-anak sekalian
ya yang ingin Pak Egi sampaikan kepada kalian semua. Nah, mudah-mudahan biarpun cuman sebentar ya, ini jam saya jam 9.32 ya, jam 9.32. Betul ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, masih ada waktu beberapa menit buat kalian yang kalau misalnya ingin bertanya, kita masih bisa membuka forum tanya jawab. Iya, Pak. Baik, Jadi Bapak Ibu Guru, saya kembalikan kepada pihak sekolah untuk acara selanjutnya. Monggo. iya. Berarti bisa sesi tanya jawab sampai 9.45 kah, Pak? Iya. Ya, anak-anak silakan Bisa, Bu. kalian bertanya ke Pak Egi. Maksimalkan kesempatan yang ada untuk bertanya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Egi. Setiap kecerdasan berarti ada chance sendiri Pak ya untuk mendapatkan pekerjaan ya Pak ya. Betul sekali Bu. Iya. Jadi misalnya pandai bermusik kita bisa banyak sekali pilihan yang ditawarkan di dunia pekerjaan. Ya. Baik anak-anak, ada yang mau bertanya? Ya, Bapak Egi sudah memberikan nomor HP. Bu Vice, ya saya menuliskan nomor HP saya, termasuk buat tadi yang memenangkan hadiah dari saya. Silahkan nanti setelah acara selesai ini bisa WA saya untuk nanti saya transfer hadiahnya. Termasuk juga buat anak-anak semua yang pengen bertanya, kalau misalnya di sini malu gitu ya, aduh malu ada guru, nanti ketahuan gitu misalnya. Boleh nanti juga WA. Tapi kalau mau di sini juga kita masih tunggu ya Bu ya. Iya Pak. Oh berarti Bapak boleh ya di WA anak-anak ya Pak ya? Sangat boleh ya. Sangat boleh. Ya. Terbuka, silakan. Jadi tadi yang memenangkan Kuela ya Pak ya? Nanti menghubungi Pak Egi. Betul. Bagaimana anak-anak, dia mau bertanya? Boleh. Langsung saja mikrofonnya diaktifkan. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya sebelum kalian nanti akan menuliskan refleksi. Mungkin masih malu-malu ya Pak ya untuk bertanya, nanti bisa langsung kontak. Oh tanya lewat WA, oke. Jadi mungkin ada beberapa anak yang akan bertanya lewat WA. Silahkan, boleh. Ya. Dari kelas 12 IPS dan 12 bahasa ya. Jadi kalau untuk yang kelas 12 bahasa, tadi ada beberapa penjelasan ya Pak ya dari kecerdasan bahasa ya Pak ya. Betul, yang bisa mereka dapat. Dari IPS juga banyak, tadi ada akuntan ya Pak ya. Betul sekali, betul. Kalau yang dari IPS memiliki kecerdasan bahasa juga berarti pilihannya semakin banyak ya Pak di dunia pekerjaan ya. Betul, jadi sebenarnya Bu Vice dan juga anak-anak sekalian, kalau saya tambahkan, ini sebenarnya lintas jurusan sih, artinya mau IPA, IPS ataupun bahasa, terutama penjelasan saya tadi tentang kecerdasan, 8 jenis kecerdasan dan juga pekerjaan-pekerjaannya, pilihan pekerjaannya, itu bisa semuanya sekarang dieksplor. Cuman memang kalau yang sekarang ini sudah memilih jurusan bahasa, ya harapan saya itu dikembangkan lagi gitu ya. Ya kecuali kalau mungkin ada faktor X yang membuat, saya pengennya nyebrang deh Pak, yang bahasa pengen ke IPS misalnya gitu ya, jurusan IPS dan sebaliknya itu silakan aja. Mumpung belum terlambat Bu Vice. Jadi kan seperti tadi saya bilang ya, ini ibaratnya anak-anak sekarang ini sedang memilih gedung mana yang akan mereka buka pintunya dan akan mereka masuki. Jadi jangan sampai nanti ketika kamu sudah buka pintu gerbangnya, alias kamu sudah masuk di program studi di kuliah, lalu kamu lulus dari program studi tersebut dan kamu bekerja, jangan sampai kamu bertahun-tahun seumur hidup kamu bekerja di gedung yang kamu tidak cocok sebenarnya pekerjaannya. Ya kan Bu Vice ya? Iya Pak, baik Pak. Iya. Jadi itu sebenarnya. Ya, mumpung masih ada waktu beberapa bulan, jadi tadi bisa diskusi dengan orang tua ya Pak ya, salah satu faktor ya yang mendukung. Jadi dan juga kita tidak bisa terpengaruh oleh teman atau pacar ya Pak ya. Nah, jangan sampai tuh sayang banget. Nanti kalau cari pacar Bu Vice bisa cari yang lain lah ya Bu Vice kalau nggak jodoh sama yang sekarang ya. Waktu di tempat kuliah juga bisa kan Pak ya? Oh bisa banget. Iya. Ya oke. Ya anak-anak bagaimana? Dia mau bertanya? Sekitar. Iya Vincent. Vincent mau bertanya? Ibu, saya bilang tidak Yesus. Iya Vincent. Vincent bisa menyalakan kameranya dan langsung berikan pertanyaan.
Vincent? Ya Bu, Iya. saya bilang tidak tadi maksudnya. Kenapa? Saya tadi bilang tidak, saya tidak ada pertanyaan. Oh, Vincent tidak ada pertanyaan. Oke, mungkin mau bertanya lewat WhatsApp aja ya, Vincent. Nanti kalian akan ada sesi pengarah refleksi ya, setelah ini, sekitar 9.45 sampai jam 10.15 menit. Satu, kalian akan menulis sekitar 45 menit dari jam 10 sampai 10.45. Jangan lupa untuk menulis daftar, mengisi daftar hadir ya anak-anak. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah? Ada kesimpulan dari Pak Agi? Mungkin Oke, pesan-pesan, ya. Ya baik Bu Vice, kalau masih banyak yang malu-malu atau mungkin sudah Malu-malu. sangat jelas kali Bu Vice Jelas, ya, mudah-mudahan iya, sangat iya, jelas betul. sehingga tidak bertanya. Jadi anak-anak sekalian, kalau kesimpulan akhir dari sesi kita pada pagi hari ini, anak-anak sekalian, Pak Igi ingin sekali lagi menegaskan bahwa pahami betul-betul apa yang kamu inginkan untuk nanti kamu bekerja dan kamu lakukan, karena masa depan kamu ini bisa dibilang semakin dekat anak-anak, ya. Jangan anggap sepele, tolong, ya. Jangan nunggu nanti aja deh Pak Egi, nanti aja deh, nanti aja. Waktu terus berjalan anak-anak, ya. Daripada menunggu-menunggu, lebih baik sekarang juga kamu putuskan, kamu pertimbangkan, begitu ya, kamu nanti mau di jurusan apa. Lalu yang kedua, sekali lagi saya ingatkan bahwa yang mau kuliah itu kamu, bukan sahabat kamu, bukan pacar kamu, bukan orang tua kamu. Maka pastikan tadi 3 poin tadi, itu betul-betul tidak menimpa kamu salah satu diantaranya. Jadi pastikan kamu memilih memang karena itulah yang kamu inginkan. Iya. Dan yang terakhir, Bu Vice, ya, satu Pak. tambahan lagi nih yang tadi mungkin saya lupa katakan, anak-anak sekalian, kalau Pak Egi tanya, kira-kira siapa di antara kamu yang pengen kerjanya nanti di perusahaan yang bisa dibilang perusahaan besar? Artinya tuh perusahaan besar tuh yang mungkin, wah namanya sudah kemana-mana, bahkan mungkin ini perusahaan asing gitu ya, dan seterusnya. Pasti rata-rata akan mengatakan, saya Pak Egi, saya Pak Egi. Karena selain juga gengsinya tinggi, mungkin juga pengaruh kepada gajinya mungkin tinggi, gitu kan? Nah, anak-anak, untuk bisa ke sana, Pak Egi tegaskan, buat kalian yang sekarang ini sering banget buat medsos ya sebagai ajang untuk meluapkan unek-unek negatif kamu, ya kan, misalnya di Instagram nih, ya, kamu aduh bete, bosen, ya kan, kerja begini, apa namanya, belajar begini, atau bahkan mungkin mohon maaf dengan kata-kata kasar dan segala macam di media sosial, di Facebook, di Twitter, Instagram dan seterusnya. Anak-anak sekalian, media sosial itu menjadi rekam jejak karakter kamu. Dan ketika nanti suatu saat 5 tahun, 6 tahun ke depan, kamu melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, selain nilai akademis untuk pertimbangan kamu masuk, rata-rata HRD zaman sekarang, ini karena Pak Igit tadi, ingat Pak Igit pernah bekerja di bagian HRD, ya, apa namanya, di sebuah perusahaan. Itu Pak Egi amatin Bu Vice ya, ketika ada karyawan masuk gitu ya, nilai IP-nya tinggi-tinggi loh Bu, nilai IP-nya tinggi. Tetapi begitu saya lihat media sosial yang bersangkutan, aduh, mohon maaf, isinya sampah semua, ngeluh-ngeluh gitu ya, bahkan mohon maaf kadang-kadang tuh kasar-kasar. Kalau yang sudah seperti ini, biarpun nilainya bagus, saya langsung coret, cari pelamar pekerjaan yang lain. Maka anak-anak sekalian, penting dari mulai sekarang, kamu untuk hati-hati bermedsos, bukan sebagai tempat mengeluarkan unek-unek kamu. Karena media sosial itu bisa dilihat oleh semua orang, bahkan bukan hanya orang-orang yang mengenal kamu. Jadi itu Bu Vici kesimpulan akhirnya. Jadi anak-anak sekalian, ya, perhatikan baik-baik, jangan sampai salah gedung, ya. Lalu pastikan bahwa itu adalah pilihan kamu. Dan ketiga, pandai-pandailah dalam bermedia sosial. Itu saja Bu Vici. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Egi untuk sesi yang pertama. Ya, berarti anak-anak bisa langsung WA ke Pak Egi, ya. Atau ada batasan jam Pak untuk ber-WA? Nggak ada Bu, bebas. Ya, ini sudah ada 2 kayaknya yang sudah WA saya nih. Nanti saya balas ya. Ya nanti anak-anak bisa chat langsung ke Pak Egi. Pak Egi membuka kontaknya untuk kalian menghubungi Pak Egi. Tanya bebas mengenai tentang masa depan, ya. Siap memilih program studi. Oke. Ya, kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya, ya. Sesi untuk
refleksi bersama Ibu Agatha gitu. Bu Vice, mohon maaf, izin tanya, ini kira-kira saya sudah boleh selesai dulu atau tetap ada di sini? Mungkin Bapak di stay dulu ya Pak sebentar. Oh baik, terima kasih. Ibu Agatha. Ya. Untuk anak-anak tetap stay ya di Google Meet ya, tidak boleh live dulu sambil menunggu Ibu Agatha memberikan pengarahan selanjutnya. Baik anak-anak, kamu sudah mengikuti acara dengan Pak Egi. Pak Egi, terima kasih banyak. Ini kamu punya waktu berapa lama ya sebelum harus masuk ke pelajaran berikutnya? Mereka punya waktu berapa lama ini? Jam ketiganya 9.30 sampai 10.30, Bu. Kalau menurut jadwal. Sebentar. Ya. Suaranya kecil. Sampai jam berapa mereka baru masuk? Kalau menurut jadwal, refleksinya sampai jam 10, sampai 10.45. Tapi kalau jadwal jam keempat, itu 10.45, Bu. 10.45 jam keempat 10.45, ya. Pak Leo, mereka akan masuk jam berapa ini? Berarti menurut jadwal 10.45? Iya. Ya, Bu. 10.45 masuk pelajaran keempat. Jam berapa? 10.45. 10.45. 10.45. Baik, kalau Bu Agatha permisi, minta tolong panduan refleksi untukmu di Google Classroom BK. Oke, kamu habis ini kamu punya waktu untuk istirahat dan kerjakan refleksimu. Meskipun refleksi itu kan tadi Pak Egi sudah bilang bahwa supaya tidak hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi harus ada sesuatu sehingga apa yang tadi Pak Egi katakan kepada kamu itu benar-benar bisa kamu praktekkan. Ya, itu tujuan kami mengajak Pak Egi membantu kamu untuk memberi wawasan hari ini. Nah, panduan refleksi itu bisa kamu lihat di Google Classroom BK ya. Di situ ada panduan refleksi. Silakan atur waktu meskipun Ibu tidak menuntut kamu untuk mengumpulkannya hari ini, tetapi ada batas waktunya 1 minggu dari sekarang. Kamu bisa langsung mengerjakan di Google Classroom, tapi beri Ibu waktu 5 menit untuk menyelesaikan, karena tadi itu sepertinya untuk editnya itu masih Ibu blokir. Ibu harus buka dulu blokirannya. Begitu? Gitu ya Bu Fike ya? Jadi saya kembalikan ke Bu Fike. Pak Egi, terima kasih banyak. Nanti kita... Sama-sama Bu Agatha. Ya, terima kasih. Ya, ini berarti saya keluar dari sini dulu ya Bu ya? Ganti kelas ya? Baik, terima kasih Bu Vice dan juga Bapak Ibu guru serta anak sekalian. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tunggu 5 menit dulu anak-anak. Bu Agatha masih mengedit file ya. Jadi setelah itu kalian baru bisa mengisi dan dikumpulkan minggu depan ya. Makasih Bu. Miss. Untuk yang belum mengisi daftar hadir, ya, Alejandra dan Vivin, ya, silakan mengisi di daftar hadir dulu. Di form yang sudah di-share-kan. Alejandra dan Vivin. Untuk Pak Leo? Iya. Anak-anak sudah boleh live ya Pak ya? Sudah selesai ya? Oh sebentar, oke. Iya. Sebentar ya anak-anak ya. Tunggu sebentar. Jangan live dulu. Permisi, mau tanya, ini Vivin akunnya atas nama siapa? Vivin dan Alejandra Yunita. Vivin loh.
Dwinda. Dwinda di sini kok nggak ada ya? Vivin nama akunnya Vivin Nivianisah Pak kalau yang di sini. Oh, Vivin. Usahakan pakai nama yang lengkap kalian ya supaya mudah. Oh iya, pakai nama lengkap supaya mudah dicek oleh setiap guru ya. Vivin hadir. Kemudian Alejandra Yunita. Alejandra tadi sudah di meet sih, tapi nggak tahu Iya, sekarang. ini tapi hilang lagi ini. Iya. Iya. Mungkin nanti bisa dihubungi via WhatsApp Pak. Iya, makasih. Ya. Pak Leo, halo Pak Leo. Pak Leo. Ya. Vivin, Dwinda itu kameranya itu lagi error.